Panglima Jilah atau Pangalango Jilah adalah pemimpin besar pasukan merah Bangkule Rajang dari suku Dayak. Ia berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Panglima Jilah juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya, serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Sosok Panglima Jilah sering terdengar dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Ia menjadi sebuah simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya sendiri. Lantas, siapakah sosok Panglima Jilah ini sebenarnya? Berikut ini adalah sejarah dan asal-usul Panglima Jilah dari suku Dayak Kalimantan. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini, klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya. Panglima Jilah terlahir dengan nama Agustinus Jilah pada tanggal 19 Agustus 1980 di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kalimantan Barat. Ayah Panglima Jilah berasal dari Senakin di Desa Tempalas dan ibu Panglima Jilah berasal dari Somba. Masa kecil Panglima Jilah bisa dikatakan kurang beruntung karena memiliki kekurangan. Semasa kecilnya, Panglima Jilah sering mengeluarkan lidahnya dan memiliki perut yang buncit, sehingga banyak orang yang tidak suka dengan Panglima Jilah ini. Selain itu, Panglima Jilah semasa kecilnya juga gagap dalam berbicara. Rintangan yang harus dihadapi Panglima Jilah adalah hinaan, olokan, hingga cacian, karena banyak orang yang tidak suka dengan Panglima Jilah. Namun, di umur 11 tahun, Panglima Jilah lantang dalam berbicara dan tumbuh besar sebagaimana orang pada umumnya. Lantas, bagaimana sejarah Panglima Jilah bisa terpilih menjadi Panglima adat suku Dayak? Padahal, semasa kecilnya ia banyak memiliki kekurangan. Mungkin ini adalah semacam ilham pemberian dari Jubata atau Tuhan kepada Panglima Jilah. Karena Panglima Jilah mempunyai silsilah atau keturunan dari seorang kakeknya yang merupakan seorang Panglima juga. Di zaman Kerajaan Bangkole Rajang, kakek Panglima Jilah bergelar Panglima Macan. Kalau berbicara prestasi, Panglima Jilah memang memiliki kelebihan dibandingkan panglima-panglima lainnya. Salah satu buktinya adalah Panglima Jilah mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Panglima Jilah bukanlah orang pintar atau orang yang berpendidikan tinggi. Namun, dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi, ia mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak di tanah Kalimantan ini. Di balik kekurangan di masa kecilnya, Panglima Jilah memang memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Salah satunya adalah Panglima Jilah mampu berkomunikasi dengan para leluhur. Selain itu, Panglima Jilah juga memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak semua orang miliki. Akhir-akhir ini, sosok Panglima Jilah sering muncul dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Pasukan merah sendiri merupakan pasukan besar dari Panglima Jilah. Pasukan merah memiliki anggota sekitar 48.000 yang tersebar di seluruh Kalimantan. Pasukan merah ini sering muncul ketika ada masalah yang serius terhadap suku Dayak. Bersama pasukan merahnya, Panglima Jilah mampu menghidupkan tradisi dan adat suku Dayak yang mulai tenggelam dimakan zaman. Panglima Jilah juga mampu mengajak generasi milenial dalam ikut melestarikan tradisi dan budaya asli dari suku Dayak. Selain itu, Panglima Jilah juga mampu mempertahankan hutan-hutan Kalimantan dari para perusahaan-perusahaan asing. Kepedulian terhadap adat dan budaya serta keberaniannya tampil dalam konflik sosial yang menimpa masyarakat adat Borneo tentunya menjadi catatan tersendiri dan inspirasi bagi banyak anak muda dalam upaya memperjuangkan kaum termarginal di negeri ini. Sosok Panglima Jilah tak hanya berani tampil, tetapi juga mempunyai kemampuan manajerial dalam mengorganisir. Ini dibuktikan dengan banyaknya pengikut yang tergabung dalam pasukan merah yang dikomandonya.
Proses Panglima Jila sudah dilewatinya, mulai dari keliling Kalimantan, di kampung-kampung untuk bersosialisasi dalam menjaga hutan, alam, dan tanah. Keseharian dari Panglima Jila ini memang jarang di rumah. Ia hampir setiap hari berada di pedalaman-pedalaman dan hutan. Selain menjadi sosok yang peduli dengan masyarakat, Panglima Jila juga merupakan sosok yang mempunyai ilmu kanuragan dan ilmu kebal yang tinggi. Ia sering tampil memperagakan ilmu bela dirinya kepada siapa saja yang ingin mengetahuinya. Itulah tadi sedikit profil tentang sosok Panglima Jila dari suku Dayak Kalimantan yang kami himpun dari berbagai sumber. Untuk kritik dan saran, silakan berkomentar di bawah video ini ya.